Aspaldi. Baiklah, saya akan melakukan presentasi dengan judul implementasi manajemen kepemimpinan dalam pencapaian tujuan organisasi. Langsung saja, berikut adalah penjelasannya. Baiklah, yang pertama yaitu kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan. Pemimpin atau leader. Pemimpin atau leader pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakkan sumber daya, terutama manusia, untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Menurut Jack Welch dalam Slater 2001 halaman 33, pemimpin adalah orang yang memberikan inspirasi dengan visi yang jelas mengenai bagaimana sesuatu yang dapat dikerjakan dengan cara yang lebih baik. Kepemimpinan atau leadership. Menurut Robin 2003 halaman 40 menyatakan bahwa kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sementara Stoner 1996 halaman 161 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Dari definisi ini terdapat 4 implikasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan melibatkan orang lain, bawahan atau pengikut. 2. Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok. 3. Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara. 4. Kepemimpinan adalah mengenai nilai. Seseorang pemimpin harus memperhatikan komponen moral dan melaksanakan kepemimpinannya. Pemimpin harus dapat menjadi contoh atau guru bagi para bawahan atau pengikutnya. Manajemen kepemimpinan. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan ini, manajemen kepemimpinan sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Manajemen kepemimpinan adalah suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif bagaimana seseorang melaksanakan kepemimpinan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, serta dengan selalu mengedepankan konsep dan aturan yang berlaku dalam manajemen. Menurut John F. Terry, ciri-ciri seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi, mempunyai kekuatan mental dan fisik. 2. Stabilitas emosi. Seseorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek, dapat mengendalikan diri dan tidak cepat marah kepada bawahan, serta mempunyai kepercayaan diri yang cukup besar. 3. Human relationship, mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia. 4. Personal motivation, keinginan menjadi pemimpin harus besar dan dapat memotivasi diri sendiri. 5. Communication skill, mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. 6. Teaching skill, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan bawahannya. 7. Social skill, mempunyai keahlian di bidang sosial, suka menolong jika bawahannya maju. Peramah dan luas dalam bergaul. 8. Technical competence, mempunyai kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, menyusun konsep, dan mengambil keputusan. Leadership karakter atau karakter pemimpin. Menurut Atmaja 2012 halaman 26, ada 5 karakter pemimpin yang kemudian dikelompokkan dalam 3 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, dimensi spiritual. Spiritual dimension atau disebut sebagai karakter moral atau moral karakter, terdiri dari selfness, ikhlas, dan honesty, kejujuran.
Dua, dimensi emosional, emotional dimension, atau disebut sebagai karakter sosial atau sosial karakter, terdiri dari respect, menghargai, dan empati, memahami. Tiga, dimensi rasional atau rational dimension, atau disebut sebagai karakter kinerja atau performance karakter, yaitu pursuit of excellence, sikap mental untuk mencapai hasil yang terbaik. Implementasi manajemen kepemimpinan dalam organisasi. Implementasi manajemen kepemimpinan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Implementasi manajemen kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus ditopang dengan karakter-karakter pemimpin atau leadership karakter dan prinsip-prinsip kepemimpinan, leadership principle, yang melekat pada diri pemimpin. Kedua hal ini disebut sebagai bahan dasar kepemimpinan atau leadership. Karakter dan prinsip kepemimpinan yang dibangun dengan baik dan mulia akan menciptakan iklim kepemimpinan yang kondusif. Iklim kondusif pada akhirnya akan mengefektifkan organisasi dan mengeksekusi strategi dan mendorong tercapainya kinerja yang luar biasa. Sebaliknya, apabila karakter dan prinsip kepemimpinan yang dibangun kurang baik, maka iklim yang tercipta akan bersifat destruktif sehingga organisasi akan terkendala dalam mengeksekusi strategi, sehingga kinerja yang diraih menjadi lebih buruk. Baik, berikut adalah presentasi dari saya.